Rismond kembali muncul di layar publik dengan wajah penuh keyakinan, meski banyak pihak sudah mulai muak dengan tudingan-tudingannya. Kali ini, ia bersama Roy Suryo mencoba mengguncang suasana politik dengan isu lama yang sudah basi, ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal, lembaga-lembaga hukum dan akademik sudah lama menegaskan keaslian dokumen itu, tetapi Rismond dan Roy seakan menutup telinga, memilih terus menabuh genderang keraguan di tengah masyarakat. Setiap kali diberi kesempatan bicara, keduanya menampilkan narasi penuh tuduhan tanpa dasar, membuat publik semakin jenuh namun juga penasaran. Roy Suryo tampak seperti bayangan yang selalu mengikuti langkah Rismond. Di setiap wawancara dan unggahan video, keduanya tampil kompak seolah memiliki misi besar untuk membuka kebenaran yang sebenarnya tidak pernah ada. Namun, di balik layar, sumber-sumber internal menuturkan bahwa keduanya hanya mencari panggung, ingin kembali relevan setelah lama hilang dari perhatian publik. Mereka tahu bahwa setiap pernyataan kontroversial pasti akan viral, dan itu yang mereka incar. Popularitas instan, meski dibangun dari kebohongan. Namun langkah mereka tak berjalan mulus. Banyak tokoh nasional yang mulai angkat bicara, menegur keras tindakan Rismond dan Roy yang dianggap merusak kredibilitas lembaga pendidikan dan menyerang martabat negara. Beberapa pakar hukum bahkan menilai bahwa apa yang mereka lakukan sudah mengarah pada fitnah publik yang berpotensi pidana. Tapi Rismond tak peduli, ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Sementara Roy, yang dulu dikenal sebagai akademisi, kini tampak terjebak dalam pusaran politisasi yang ia ciptakan sendiri. Publik mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mereka cari? Apakah hanya sensasi, atau ada kekuatan politik di belakang mereka? Sementara itu, pihak istana memilih diam, tak mau menanggapi tudingan murahan yang terus mereka lemparkan. Namun diam bukan berarti tak bertindak. Beberapa lembaga hukum mulai mengumpulkan bukti dari pernyataan keduanya yang dinilai melanggar undang-undang tentang penyebaran berita bohong. Ketegangan mulai terasa di ruang publik digital. Media sosial memanas, para pendukung dan pembenci Rismond saling beradu argumen di kolom komentar. Namun satu hal jelas, rakyat sudah mulai lelah dengan drama yang sama. Rismond dan Roy mungkin mengira mereka sedang membuka kebohongan besar, padahal justru memperlihatkan kelemahan logika dan haus perhatian yang tak terkendali. Setelah gagal membuktikan tuduhan terhadap Presiden Jokowi, Rismond dan Roy mencoba mengalihkan perhatian publik. Mereka menyiapkan serangan baru dengan dokumen-dokumen yang katanya belum pernah dibuka ke publik. Namun begitu ditelusuri, semua dokumen itu hanyalah kumpulan data yang tidak valid, print-out dari internet, tangkapan layar tak bersumber, dan surat-surat tanpa tanda tangan resmi. Publik yang awalnya penasaran kini justru menertawakan mereka. Rismond tampak frustasi, sementara Roy mencoba menambal dengan istilah akademik yang semakin membingungkan. Dalam beberapa konferensi pers, Roy berusaha menampilkan dirinya sebagai pembela transparansi akademik, namun malah terjebak dalam pernyataan yang saling bertentangan. Di satu sisi ia mengaku tak menyerang personal, di sisi lain ia menuduh langsung kepala negara tanpa bukti hukum. Wartawan mulai muak, banyak media bahkan memilih tidak menyiarkan pernyataannya karena dinilai hanya memancing kontroversi tanpa substansi. Sementara itu, Jokowi tetap tenang. Dalam beberapa kesempatan, beliau hanya menanggapi dengan senyuman kecil, berkata bahwa, biarkan hukum yang berbicara. Jawaban sederhana itu justru memperlihatkan kontras besar antara kedewasaan seorang pemimpin dan kepanikan dua orang yang haus perhatian. Reaksi publik berubah drastis, dukungan kepada Jokowi malah meningkat karena masyarakat melihat siapa yang sebenarnya memprovokasi tanpa dasar. Pihak kepolisian pun mulai turun tangan. Mereka memanggil beberapa saksi dan memeriksa konten-konten yang disebarkan oleh Rismond dan Roy di media sosial. Suasana mulai panas. Rismond merasa dikepung, tapi ia masih berusaha membangun narasi seolah dirinya dikorbankan oleh sistem. Sayangnya, semakin ia berbicara, semakin banyak celah kebohongan yang terbuka. Namun, bukannya belajar dari kesalahan, Rismond justru bertekad menaikkan level serangannya. Ia mulai menyasar orang-orang di sekitar Jokowi. Dan target berikutnya, secara mengejutkan, adalah putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Rismond dengan penuh semangat menyatakan di depan publik bahwa kini ia akan mengungkap sesuatu yang lebih besar, ijazah SMA milik Gibran. Ia mengklaim bahwa Gibran tidak memiliki ijazah asli,
melainkan hanya sertifikat palsu dari luar negeri. Roy, yang tampak mulai ragu, tetap berdiri di belakangnya meski terlihat canggung. Pernyataan itu sontak membuat gaduh. Media sosial meledak dengan berbagai tanggapan, ada yang percaya, tapi lebih banyak yang menertawakan. Padahal, publik tahu bahwa Gibran adalah lulusan sekolah internasional di Singapura, dan catatan akademiknya bisa diverifikasi dengan mudah. Namun bagi Rismond, fakta tak pernah cukup. Ia justru berusaha memutarbalikkan logika dengan teori konspirasi baru, bahwa data internasional sulit diverifikasi karena disembunyikan oleh jaringan politik global. Sebuah pernyataan yang langsung dianggap omong kosong oleh banyak kalangan. Sementara itu, Gibran sendiri tampak tidak terganggu. Dalam sebuah wawancara singkat, ia hanya menjawab santai, "Saya sekolah di Singapura, kalau mau cek, bisa langsung ke sana. Jangan cuma ngomong di depan kamera." Jawaban sederhana tapi tegas itu viral di media sosial dan menutup mulut banyak pihak. Namun Rismond justru merasa tertantang. Ia menuduh Gibran berbohong dan menuntut agar ijazahnya dipamerkan ke publik. Roy mulai terlihat tidak nyaman. Ia menyadari bahwa permainan ini sudah keterlaluan. Tapi Rismond, yang sudah terlanjur berkomitmen dengan narasinya, tidak mau berhenti. Ia menganggap dirinya pahlawan pembuka kebenaran. Namun yang terjadi justru sebaliknya, popularitasnya menurun drastis, dan beberapa lembaga hukum sudah menandai pernyataannya sebagai hoaks yang berpotensi masuk ke ranah pidana. Media mulai menulis headline baru, Rismond dan Roy Suryo kembali berulah, kini serang Gibran tanpa bukti. Publik pun mulai menyadari bahwa drama ini tak lagi tentang fakta, tapi tentang ego dua orang yang menolak kalah. Setelah gagal membuktikan tuduhan terhadap Presiden Jokowi, Rismond kembali muncul dengan semangat baru namun arah yang sama, menyerang keluarga presiden. Kali ini, ia menyasar Gibran Rakabuming Raka. Dalam sebuah video berdurasi 10 menit yang ia unggah di media sosial, Rismond dengan penuh keyakinan menuding bahwa Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMA. Ia menyebut bahwa tidak ada catatan pendidikan resmi atas nama Gibran di Indonesia. Video itu langsung viral, tapi bukan karena kebenarannya, melainkan karena masyarakat menganggap tuduhan itu tidak masuk akal. Banyak yang berkomentar sinis, menyebut Rismond seperti sedang mencari sensasi terakhir sebelum dilupakan publik. Roy Suryo, yang selama ini menjadi duet setia Rismond, mulai terlihat ragu. Dalam beberapa kesempatan wawancara, ia tidak lagi seagresif sebelumnya. Ketika ditanya oleh wartawan, Roy hanya berkata, "Saya belum lihat datanya secara lengkap." Namun Rismond tetap ngotot, menegaskan bahwa ini bukan serangan politik, tapi perjuangan moral. Ia bahkan mengklaim memiliki sumber di Singapura yang siap bersaksi. Sayangnya, seperti dugaan banyak pihak, tak ada satupun saksi yang benar-benar muncul. Sementara itu, kubu Gibran memilih untuk tidak bereaksi berlebihan. Juru bicara istana hanya mengatakan bahwa semua tuduhan akan dijawab dengan data dan kebenaran, bukan emosi. Sikap tenang itu justru memperlihatkan perbedaan besar antara mereka yang berpegang pada fakta dan mereka yang bermain dengan kebohongan. Gibran tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden dengan tenang, seolah isu itu tidak pernah ada. Namun di media sosial, narasi Rismond masih bergulir. Ia merasa berhasil mengguncang opini publik, meski sebenarnya banyak yang menertawakannya. Di balik layar, tim hukum mulai mengumpulkan jejak digital setiap pernyataannya. Polisi pun memantau, karena tuduhan yang diarahkan kepada pejabat negara tanpa bukti sah merupakan pelanggaran serius. Di titik ini, publik mulai melihat pola. Rismond selalu muncul ketika suasana politik mulai stabil, seolah hidupnya bergantung pada kekacauan. Namun kali ini, ia tak sadar bahwa langkahnya menuju jurang semakin dekat. Tuduhan terhadap Gibran bukan sekadar kesalahan logika, tapi kesalahan fatal yang bisa berbalik menghancurkannya. Tak butuh waktu lama bagi publik untuk menemukan kebenaran. Sejumlah jurnalis independen melakukan penelusuran langsung ke Singapura. Hasilnya jelas, Gibran tercatat sebagai salah satu lulusan terbaik dari Orchid Park Secondary School, sekolah internasional yang dikenal ketat dan berprestasi. Dokumen resmi, foto kelulusan, dan catatan akademik muncul di berbagai portal berita. Fakta ini membuat tuduhan Rismond seketika hancur. Publik menertawakan kebodohannya yang berani melawan data internasional. Namun alih-alih mengakui kesalahan,
Rismon justru menggandakan kebohongannya. Ia menuding bahwa semua dokumen itu direkayasa oleh pihak pemerintah. Dalam siarannya berikutnya, ia berkata dengan nada berapi-api, kalau benar dia sekolah di sana, kenapa tidak ada yang tahu waktu itu? Padahal, banyak alumni dan guru yang dengan bangga mengonfirmasi keaslian data tersebut. Ucapan Rismon kini lebih mirip teori konspirasi daripada argumen logis. Roy Suryo akhirnya tidak tahan lagi. Dalam sebuah wawancara televisi, ia mencoba menjaga jarak. Saya tidak bisa membenarkan sesuatu tanpa data ilmiah, ujarnya hati-hati. Banyak yang menilai itu sebagai tanda bahwa Roy mulai mundur perlahan dari proyek gila Rismon. Namun, bagi Rismon, pengkhianatan itu tidak bisa diterima. Ia menuduh Roy takut kehilangan posisi, dan mulai berjalan sendiri dalam kampanye fitnahnya. Sementara itu, Gibran tetap tampil tenang. Dalam salah satu kegiatan kenegaraan di Solo, ia tersenyum ketika ditanya wartawan tentang tuduhan Rismon. Dengan nada ringan ia menjawab, kalau setiap tuduhan harus saya tanggapi, kapan saya kerja? Jawaban santai itu langsung viral, menjadi bahan candaan warganet, sekaligus memperlihatkan kedewasaan politik seorang pemimpin muda. Fakta demi fakta yang muncul dari luar negeri membuat reputasi Rismon semakin terpuruk. Banyak netizen yang dulu penasaran kini justru berbalik mencibir. Tuduhan tanpa bukti hanya membuatnya terlihat sebagai penghasut yang gagal memahami kenyataan. Seiring waktu, tekanan terhadap Roy Suryo semakin besar. Ia dianggap ikut bertanggung jawab karena selama ini selalu tampil bersama Rismon menyebarkan narasi yang menyesatkan. Beberapa lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil menuntut agar Roy memberikan klarifikasi terbuka. Roy mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa dirinya hanya membantu analisis data, namun publik tidak percaya. Banyak yang menganggap ia ikut menikmati popularitas sesaat dari kontroversi itu. Di sisi lain, Rismon justru semakin agresif. Ia mulai menyerang Roy dengan sindiran pedas di media sosial, menuduh Roy menjual teman demi keselamatan pribadi. Perseteruan di antara keduanya menjadi tontonan baru bagi publik. Dua orang yang sebelumnya kompak menyerang pemerintah kini saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri. Ironisnya, mereka sama-sama tenggelam dalam kubangan yang mereka ciptakan sendiri. Dalam situasi itu, Gibran tetap tidak terpengaruh. Ia justru memanfaatkan momen tersebut untuk mengingatkan generasi muda tentang pentingnya berpikir kritis dan memverifikasi informasi sebelum mempercayai sesuatu. Pidatonya di sebuah universitas di Yogyakarta menuai pujian luas. Ia berkata, jangan biarkan kebohongan mengatur arah bangsa ini. Kebenaran tidak butuh teriak, cukup dibuktikan. Roy mulai sadar bahwa permainan ini sudah berakhir. Ia mencoba mencari jalan damai, bahkan menghubungi pengacara Gibran untuk meminta mediasi. Tapi langkah itu terlambat. Pihak kepolisian sudah menyiapkan panggilan resmi terkait dugaan penyebaran berita bohong. Rismon, di sisi lain, malah menantang polisi untuk menangkapnya, membuat situasi makin panas. Kini publik tahu siapa yang jujur dan siapa yang mencari sensasi. Roy terpojok, Rismon terperangkap dalam egonya, sementara Gibran keluar dari badai dengan kepala tegak. Di tengah riuhnya tudingan dan saling serang, Gibran memilih cara yang tak terduga, ia mengunggah foto lama kelulusannya di Singapura disertai caption singkat, waktu itu rambut masih gondrong, tapi nilai tetap bagus. Unggahan itu meledak di media sosial. Ribuan komentar memenuhi kolom, sebagian besar menertawakan Rismon yang kini tak lagi punya ruang untuk berdalih. Dengan satu postingan sederhana, Gibran membungkam semua fitnah tanpa perlu berteriak. Respons publik sangat positif. Banyak anak muda yang menganggap Gibran sebagai contoh pemimpin yang tidak reaktif namun tegas. Dalam talkshow nasional, Gibran menegaskan, fitnah tidak perlu dilawan dengan emosi, cukup dengan bukti. Kalimat itu menjadi kutipan populer di berbagai media. Bahkan beberapa pengamat politik menyebut gaya Gibran sebagai politik senyum yang mampu melucuti lawan tanpa perlu perdebatan. Sementara itu, Rismon tampak kehilangan arah. Dalam siarannya berikutnya, suaranya terdengar bergetar. Ia mencoba membantah, tetapi argumennya tidak lagi didengar. Setiap kata yang ia ucapkan dibalas dengan tawa netizen. Reputasinya hancur dalam waktu singkat. Bahkan beberapa rekan yang dulu mendukungnya kini mulai menjauh. Ia benar-benar sendirian menghadapi badai yang ia buat sendiri. Roy Suryo pun tidak banyak bicara.
Ia memilih diam dan menonaktifkan kolom komentar di media sosialnya. Di balik diam itu, tersirat ketakutan akan proses hukum yang semakin mendekat. Beberapa pengacaranya sudah mulai menyusun strategi pembelaan, namun banyak pihak menilai jalan mereka akan berat. Gibran, tanpa perlu membalas dengan amarah, sudah menang secara moral. Ia menunjukkan bahwa kedewasaan dan kecerdasan jauh lebih kuat daripada provokasi dan kebohongan. Rismon, yang dulu lantang menantang, kini bungkam dalam diam panjang. Setelah unggahan santai Gibran viral, berbagai media nasional mulai memuat berita bertajuk, Rismon dan Roy terpojok setelah bukti Gibran muncul. Tayangan televisi, artikel daring, hingga video komentar publik semuanya senada, dua tokoh itu telah kehilangan kredibilitas. Tak ada lagi yang percaya pada narasi mereka. Rismon mencoba menyelamatkan diri dengan alasan klasik bahwa, semua ini hanyalah kesalahpahaman, tapi publik sudah terlanjur menilai. Sekali seseorang berbohong, sulit baginya untuk mendapatkan kembali kepercayaan. Roy Suryo mulai bersikap realistis. Ia menulis pernyataan resmi di media sosial, mengakui bahwa ia mungkin salah dalam menilai data, dan meminta maaf kepada masyarakat. Meskipun masih dinilai setengah hati, langkah itu sedikit meredam amarah publik. Namun bagi Rismon, permintaan maaf itu adalah pengkhianatan besar. Ia menuduh Roy berbalik arah demi kepentingan pribadi, dan berjanji akan melanjutkan perjuangannya sendiri, meski tanpa dukungan. Kepolisian pun akhirnya mengambil langkah tegas. Surat pemanggilan resmi dikirim kepada keduanya untuk dimintai keterangan. Berita itu menjadi sorotan utama di berbagai platform. Rismon yang sebelumnya selalu tampil percaya diri kini tampak pucat di depan kamera. Roy yang biasanya banyak bicara hanya tertunduk, menyadari bahwa permainan mereka benar-benar berakhir. Di sisi lain, Gibran tetap menjalani aktivitas kenegaraannya tanpa gangguan. Ia bahkan sempat melontarkan guyonan ringan saat ditanya wartawan, kalau mereka mau periksa nilai, sekalian aja saya kasih rapor. Jawaban itu kembali membuat publik tertawa. Sekali lagi, ia menunjukkan ketenangan luar biasa di tengah badai isu. Nama Rismon dan Roy perlahan menghilang dari perbincangan publik. Kini mereka bukan lagi sosok yang ditakuti atau dikagumi, melainkan contoh bagaimana ambisi tanpa dasar bisa menghancurkan reputasi dalam sekejap. Hari pemanggilan tiba. Rismon dan Roy datang ke kantor polisi dengan wajah tegang. Mereka berusaha tampil sopan di depan media, tapi tatapan kosong mereka tak bisa disembunyikan. Saat diperiksa, berbagai pernyataan lama mereka diputar ulang. Kalimat demi kalimat yang dulu dilontarkan dengan percaya diri kini menjadi bukti kuat yang memberatkan. Tak ada lagi ruang untuk mengelak. Roy tampak pasrah, sedangkan Rismon mencoba tetap keras kepala, menyebut semua ini sebagai tekanan politik. Namun publik tak lagi peduli dengan pembelaan itu. Mereka sudah melihat semua yang terjadi secara terang benderang. Media menggambarkan suasana pemeriksaan itu seperti drama yang akhirnya mencapai klimaks. Para penyidik bersikap profesional, tapi jelas kecewa melihat dua tokoh publik yang seharusnya menjadi panutan justru menebar kebohongan. Setelah pemeriksaan pertama, keduanya keluar tanpa senyum. Wartawan yang menunggu di depan gedung hanya mendapatkan ucapan singkat dari Roy, "Kami hormati proses hukum." Sementara Rismon, dengan nada getir, masih berusaha memainkan perannya. Tapi suaranya kali ini terdengar jauh lebih pelan dari biasanya, tanda bahwa kepercayaan diri itu sudah mulai runtuh. Gibran, ketika dimintai tanggapan, hanya berkata singkat, "Saya sudah memaafkan, tapi biarlah hukum berjalan." Ucapan itu mendapat tepuk tangan dari publik. Ia menunjukkan kebesaran hati yang langka di dunia politik. Bukannya membalas dendam, ia memilih memberi contoh kedewasaan moral. Karma bekerja tanpa harus berteriak. Bagi Rismon dan Roy, konsekuensi itu datang perlahan tapi pasti. Apa yang mereka tanam dalam kebohongan kini mereka tuai dalam bentuk kehancuran reputasi dan rasa malu yang mendalam. Beberapa bulan kemudian, hasil penyelidikan resmi diumumkan. Polisi menyatakan bahwa tuduhan Rismon dan Roy terhadap Gibran dan Presiden Jokowi tidak memiliki dasar hukum apapun. Semua bukti yang mereka tunjukkan terbukti palsu atau dimanipulasi. Vonis itu menutup semua ruang spekulasi yang selama ini berkembang. Masyarakat menyambut keputusan itu dengan lega. Kebenaran akhirnya menang, meski sempat ditutupi oleh kabut kebohongan. Rismon kini jarang muncul. Ia dikabarkan menghilang dari publik, menutup akun media sosialnya,
dan memilih diam di tempat yang tidak diketahui. Roy Suryo mencoba memperbaiki citranya dengan kembali ke dunia akademik, meski banyak yang sudah tidak lagi mempercayainya. Dua sosok yang dulu lantang bicara kini tinggal nama tanpa makna. Mereka menjadi pelajaran bahwa mulut bisa lebih tajam dari pedang, dan setiap kebohongan memiliki masa kedaluarsa. Gibran, di sisi lain, terus melangkah maju. Ia semakin dihormati bukan hanya karena jabatannya, tapi karena sikap tenang dan bijaknya menghadapi fitnah. Dalam sebuah pidato kenegaraan, ia menutup dengan kalimat yang menyentuh, "Jangan balas kebencian dengan kebencian. Balaslah dengan karya, agar yang mencaci akhirnya malu sendiri." Kalimat itu menjadi kutipan nasional yang viral berbulan-bulan lamanya. Publik merasa bahwa babak ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa. Fitnah, kebohongan, dan ambisi pribadi tak akan pernah mengalahkan kebenaran yang datang dengan ketenangan. Rismond dan Roy telah menulis akhir cerita mereka sendiri, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai peringatan bagi generasi berikutnya. Dan di antara semua hiruk-pikuk itu, satu hal tetap pasti, kebenaran tidak butuh pembelaan keras, cukup waktu yang akan mengungkapnya.